Mari kita mulai dengan pertanyaan sulit. Bagaimana kamu mendefinisikan kenyataan? Apa yang benar-benar nyata? Apakah ini hanya kasus dari apa yang bisa kita lihat? Jika sesuatu diketahui sebagai fakta dan dapat dibuktikan keberadaannya, apakah ini membuatnya nyata? Apakah realitas hanya di dunia sekitar kita? Atau ada sesuatu yang lebih? Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah untuk membuatmu mempertanyakan setiap bagian dunia di sekitarmu, atau untuk mempertanyakan apakah kita semua hidup dalam simulasi komputer atau tidak. Tidak, kamu diminta ini untuk membantumu memahami realitas. Karena pertama-tama, kita tidak hidup dalam simulasi. Kita hidup di sebuah sitkom. Ada perdebatan luas tentang SCP apa yang paling kuat dan berbahaya yang pernah dihadapi. Tapi, tidak dapat disangkal bahaya SCP-3812 yang selalu ada. Ini entitas tingkat Keter yang dianggap sangat agresif oleh Dewan O5, terutama karena hanya pernah ditahan secara parsial, tidak pernah seutuhnya. Lingkup sebenarnya dari kemampuannya saat ini tidak diketahui. Dan setiap informasi yang tersedia tentang SCP-3812 disimpan secara rahasia dan aman oleh organisasi. Tak perlu dikatakan, entitas ini menimbulkan ancaman langsung tidak hanya bagi organisasi SCP, tapi juga pada struktur realitas itu sendiri. Tersimpan dalam file untuk SCP-3812 adalah kutipan dari artikel oleh salah satu dokter, Robert Scranton, berjudul Supersesi dan Eselon Realitas. Dalam artikel ini, Dr. Scranton mengajukan teori tentang sifat realitas dan memahaminya adalah langkah pertama untuk memahami SCP-3812. Teori stuck rekursifnya menyatakan bahwa ada lapisan yang berbeda dengan kenyataan, tapi juga bahwa tidak ada satupun alam semesta yang nyata. Cara mudah untuk memikirkannya adalah dengan membayangkan sebuah sitkom. Sitkom apapun yang dapat kamu bayangkan tidak masalah. Di antara kita dan dunia fiksi sitkom, ada beberapa alam semesta bertumpuk yang dapat diamati. Pertama, alam semesta kita, dunia nyata, seperti yang kita alami, membentuk garis dasar. Jadi bayangkan ini duduk di puncak tumpukan. Selanjutnya di tumpukan datanglah sitkom, alam semesta fiksi yang penuh dengan karakter yang cocok di bawah alam semesta kita. Kemudian pikirkan apa yang fiksi dalam fiksi sitkom, mungkin acara televisi lain yang hanya ada di dunia sitkom, tapi tidak di dunia kita sendiri. Ini adalah stuck rekursif. Alam semesta berlapis tak terbatas dan sangat penting kamu dapat membayangkan dan mengingat model ini. Teori Dr. Scranton menunjukkan bahwa alam semesta apapun, bahkan alam semesta kita sendiri, berpotensi eksis sebagai narasi fiksi di dalam alam semesta lain yang lebih luas. Alam semesta yang lebih luas ini, di mana milik kita adalah sebuah fiksi, juga bisa menjadi narasi di dalam alam semesta yang lebih luas yang ditumpuk di atasnya dan seterusnya. Sangat menarik untuk membayangkan kenyataan dengan cara ini, bukan? Bahkan, saya berani bertaruh bahwa kamu bertanya-tanya, mungkin ada alam semesta di atas kita, atau bahkan di atas itu, akankah alam semesta tepat di atas tumpukan menjadi dunia yang benar-benar nyata? Dan bagaimana jika kamu dapat melakukan perjalanan di antara setiap realitas yang ditumpuk? Jika kamu menanyakan salah satu dari pertanyaan itu, maka selamat. Kamu terdengar persis seperti SCP-3812. SCP-3812 sebelumnya dikenal sebagai Sam Howell. Sementara sedikit yang diketahui tentang hidupnya, Sam, sejauh yang diketahui semua orang, dianggap sebagai manusia biasa. Sampai kematiannya pada tahun 1996, tak lama setelah itu, Sam bangkit dari kuburnya dan menghilang. Tidak diketahui apakah SCP-3812 hanya meniru bentuk Sam Howell, atau apakah mereka satu dan sama, karena entitas ini diketahui memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk sesuka hati, sehingga sulit bagi organisasi untuk melacaknya. Itu biasanya mempertahankan penampilan humanoid, tapi ini agak memburuk selama beberapa dekade. Sekarang, kamu mungkin telah menyimpulkan bahwa sejauh mana kemampuan SCP-3812 tidak berakhir pada perubahan bentuk. SCP ini adalah entitas pengubah realitas yang kuat, agresif. Kembalikan pikiranmu ke stuck rekursif. SCP-3812 mampu melakukan perjalanan ke atas melalui alam semesta yang bertumpuk ini, menciptakan kekacauan yang tak terhitung dengan menggunakan sejumlah besar kemampuan mengacaukan dunia. Sejauh yang organisasi SCP tahu, satu-satunya niat 3812 adalah menjadi kekuatan maha kuasa yang ada di atas semua dan semua alam semesta yang memungkinkan. Dengan kata lain, yang teratas. Selain kemampuan untuk mengubah bentuk, kontrol SCP-3812 dan perubahan realitas di sekitarnya dicapai dengan daftar panjang kemampuan terpendamnya. Entitas ini mampu melakukan hal-hal yang jauh melampaui manusia normal, seperti teleportasi, telekinesis, telepati. Namun, SCP-3812 juga mampu secara langsung memanipulasi setiap dan semua aspek realitas. Itu dapat mempengaruhi dan mengubah gaya yang dapat diamati di sekitar kita. Misalnya, manipulasi materi, energi, cuaca, dan bahkan gravitasi dan hukum fisika lainnya seperti yang kita kenal. Tapi, makhluk itu juga bisa mengacaukan kenyataan di tingkat lebih lanjut. Dia mampu menghapus orang, objek,
proyek, atau bahkan konsep sampai pada titik di mana manusia hampir kehilangan semua ingatannya. Dengan bahaya yang ditimbulkan oleh entitas sekuat ini terhadap realitas kita, tidak mengherankan bahwa organisasi SCP akan berusaha untuk melumpuhkan kemampuannya. Satu upaya oleh organisasi melibatkan SCP lain yang tak dikenal yang menciptakan medan anti-metafisik. Ini dilakukan dengan harapan bahwa ini akan melucuti kemampuan pengacau realitas SCP-3812. Namun, entitas itu tidak terpengaruh. Upaya penahanan gagal dan sisa-sisa SCP yang tidak diketahui malah menghasilkan penciptaan SCP-239. Adapun asal entitas SCP-3812 itu sendiri, sebagian besar masih belum diketahui. Tapi, memang ada pesan di server terjaga di Komando O5 organisasi SCP. Tampaknya, dari entitas lain milik realitas yang ditumpuk lebih tinggi di atas kita sendiri, yang tampaknya telah menciptakan realitas yang jauh lebih rendah yang dihuni SCP-3812. Dan sekarang, tampaknya SCP-3812 sedang memanjat tumpukan. Ada semacam pertukaran dengan banyaknya kekuatan yang dimiliki SCP-3812. Entitas berada dalam keadaan kenaikan yang hampir konstan melalui berbagai alam semesta bertumpuk, mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi, percaya setiap realitas di bawahnya sebagai fiksi. Makhluk itu telah mengembangkan beberapa kondisi mental yang parah yang tampaknya merupakan akibat langsung dari paparan berlebihan ke berbagai lapisan realitas. Ini termasuk bentuk lanjutan dari skizofrenia Eigenmann-Vector kompleks yang sering bermanifestasi dengan gejala ekstrim pada makhluk itu. SCP-3812 telah diketahui menderita paranoia, disforia, depresi, ketidakmampuan untuk mengendalikan emosinya, serta mendengar suara-suara, melihat hal-hal yang tidak ada dan punya kepribadian ganda. Sementara makhluk itu biasanya tanpa tujuan, SCP-3812 diketahui memiliki ledakan acak yang dapat menyebabkan anomali dalam ruang dan waktu lokal. Tapi, berkat mengalami begitu banyak lapisan realitas yang berbeda, melakukan perjalanan ke atas melalui apa yang dianggapnya sebagai alam semesta fiksi, SCP-3812 menunjukkan kesulitan dalam memisahkan apa yang nyata dan apa yang dibayangkan. Faktanya, kenyataan dan fiksi telah menjadi satu dan sama bagi SCP-3812, karena sejauh ini mereka secara harfiah adalah sama. Setiap realitas baru yang didiaminya hanyalah fiksi untuk realitas yang ditumpuk di atasnya. Jadi bagaimana kita bisa menahan atau menetralisir makhluk pengubah realitas yang begitu kuat yang tidak bisa membedakan mana yang nyata dan apa yang fiksi? Organisasi tahu bahwa prosedurnya sendiri untuk menahan SCP-3812 tidak akan efektif. Entitas ini menurut sifatnya tidak dapat ditahan. Setiap upaya untuk menjaganya agar tetap terkunci akan dengan mudah dibatalkan oleh salah satu dari banyak kekuatannya untuk mengacaukan kenyataan. Mengujinya dalam kotak semen di dasar laut tidak akan ada gunanya. Itu bisa berteleportasi atau mengubah selnya menjadi debu. Memasukkannya ke dalam tong asam untuk dibakar tanpa henti hanya akan mengubah asam itu menjadi air atau udara yang tidak berbahaya. SCP-3812 dapat memanipulasi peristiwa sepanjang waktu dan dengan demikian dia dapat dengan mudah mencegah dirinya dari ditahan. Bahkan, ada kemungkinan bahwa setiap individu bahkan staf organisasi yang sebelumnya mungkin mencoba untuk menahan makhluk itu sekarang tidak ada lagi berkat kemampuan SCP-3812 dan tidak akan ada cara untuk menentukan ini karena kita tidak akan bisa mengingat bahwa orang itu pernah ada dalam realita kita. Harapan terbaik organisasi adalah menjaga SCP-3812 di tempatnya dan harapan itu tetap rapuh. Jika mereka mampu menjauhkannya dari pusat populasi besar, maka resiko 3812 memiliki pengaruh psikis apapun terhadap warga sipil atau mengacaukan kenyataan dan menyebabkan kematian jutaan atau bahkan miliaran setidaknya berkurang. Tapi tentu saja itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Setidaknya pada satu kesempatan SCP-3812 telah menyebabkan peristiwa yang benar-benar bencana. Untuk beberapa alasan, SCP-3812 memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi bintang, berputar tanpa henti. Saat itu terjadi, banyak kejadian anomali terjadi di seluruh dunia. Terutama SCP-3812 menyebabkan hulu ledak nuklir organisasi meledak, menyebarkan bahaya radioaktif berbahaya ke atmosfer. Selain itu, populasi Selandia Baru mulai menghilang dan muncul kembali secara sporadis, bolak-balik antara ada dan tidak ada selama sekitar 5 jam. Selama skenario akhir dunia inilah, SCP-3812 yang masih berada di pusat bentuk bintangnya tercatat mengomel. Kepribadian gandanya berdebat. Salah satu kepribadian makhluk itu mengklaim itu membongkar dunia sebagai tindakan balas dendam terhadap seseorang. Dia menyatakan bahwa dia percaya eksistensi adalah lelucon. Narasi mengingatkan kami menjadi sengsara dan kami merusak narasi. Setengah lainnya menyebutkan entitas lain yang hanya dikenal sebagai Ben dan sepertinya menyiratkan bahwa entitas ini bertanggung jawab atas penciptaan SCP-3812 dalam kenyataan yang ditumpuk di atas yang satu ini. Menurut yang lebih rasional dari dua bagian 3812, entitas Ben ini menganggap kita tidak layak untuk beristirahat dengan tenang, untuk menyelinap ke
dalam kegelapan, diam-diam dia mempermainkan kita. Kemudian dia melanjutkan untuk meyakinkan separuh lainnya bahwa menghancurkan kenyataan ini hanya sedikit untuk Ben akan sia-sia, akan selalu ada yang lain ditumpuk di atas tanpa batas. Jadi mengapa narasi ini berarti bagimu? Itu bertanya. Ini adalah salah satu dari keabadian lain. Hal ini tidak spesial, itu tidak khusus. Kedua sisi SCP-3812 berdebat satu sama lain. Yang satu ingin menghancurkan semua realitas untuk membenci Ben, dikendalikan secara gila dengan menyaksikan triliunan demi triliunan alam semesta bertumpuk satu sama lain. Separuh lainnya dari 3812 melihat kedamaian untuk dirinya sendiri, naik ke atas alam semesta yang bertumpuk tak terhingga ini, akhirnya mencapai puncak dan menjadi bebas. Bukan dewa, sebuah bintang terbit di timur, bangkit dari semua ini sampai kita tidak lebih dari sekedar kenangan akan sebuah lagu. Ini akan menjadi kesepian, jawab separuh makhluk lainnya. Kita akan saling memiliki, kata kepribadian lain dari SCP-3812. Aku takut, kata orang yang berniat menghancurkan. Saya juga, yang lain meyakinkannya. Tapi ini bukan alasan untuk menghancurkan narasi ini. Akhirnya kepribadian SCP-3812 mencapai kesepakatan. Mereka berdua meninggalkan narasi tempat mereka berada saat ini, mungkin melakukan perjalanan ke atas ke satu tumpukan di atas kita sendiri, sementara secara bersamaan tetap berada di alam semesta ini. Masih bahaya. Lepaskan dunia ini, biarkan dia menulis ulang kembali seperti semula. Kita bukan bagian dari ini lagi. Tak lama setelah peristiwa ini, kenyataan berubah sekali lagi dan seluruh dunia kembali seperti semula. Catatan skenario akhir dunia yang telah terjadi disimpan oleh administrator tingkat tinggi dan Dewan O5, mungkin sebagai pengingat kemampuan destruktif makhluk itu, peringatan potensinya untuk mengubah kenyataan ini dan semua yang ditumpuk di bawah atau di atasnya. Untungnya, sejak kejadian ini, SCP-3812 tetap dalam keadaan patuh tanpa tujuan, tidak lagi secara aktif memusuhi siapapun yang mendekatinya. Itu telah mempertahankan bentuknya yang amorf seperti bintang dan masih sangat mampu menciptakan gangguan dan anomali dalam kenyataan. Meskipun menjaga SCP-3812 terus-menerus dipantau di lokasinya saat ini di Samudra Pasifik Selatan, organisasi SCP tahu bahwa kapan saja entitas ini dapat memicu bencana global lainnya, menyebabkan kerusakan besar pada planet bumi, populasinya, dan lebih dari itu, mengoyak realitas kita sendiri. Jadi, kita semua lebih baik berharap narasi kita tetap bermanfaat bagi separuh SCP-3812 yang lebih baik. Sekarang, tonton SCP-1861 kru HMS Wintersheimer dan SCP-1765 saudara perempuan untuk lebih banyak kegilaan yang mengacaukan kenyataan dari organisasi SCP.